Di ujung jalan komersial, loteng emas dan batu giok dengan kemegahan berdiri diam di antara mereka. Loteng ini hanya terlihat seperti 3 lantai, tetapi jauh lebih tinggi dari bangunan sekitarnya. Bahkan para penjaga yang menjaga pintu memiliki nafas yang kuat. Di atas gerbang loteng, terdapat sebuah plakat besar, dan flamboyan di atasnya menggambarkan 3 karakter, Yao Baoge. Arus orang di jalan komersial saling bahu-membahu. Banyak mata diproyeksikan menjauh dari paviliun Yao Bao dari waktu ke waktu, tetapi kerumunan di depan paviliun Yao Bao jarang. Mengenai hal ini, Qin Yichen tidak peduli, dan langsung pergi ke gerbang paviliun Yao Bao. Di sisinya, Lei Yunyu masih menarik tangan gioknya, dan di bawah tule itu, wajah cantik itu samar-samar ditutupi dengan warna merah tua. Pria ini bukan yang pertama kali terlihat berani, tapi, entah bagaimana, karena begitu sembrono oleh pria ini, sulit baginya untuk melakukan perlawanan apapun. Di bawah perjalanan seperti itu, banyak orang di sekitar tampaknya menemukan bahwa target keduanya adalah paviliun Yao Bao. Segera, banyak mata aneh diproyeksikan pada mereka. Kedua orang ini ingin pergi ke Yao Baoge. Apakah mereka tidak tahu bahwa kita tidak memenuhi syarat untuk masuk selama ini? Itu pria lain yang percaya diri. Melihat kedua sosok ini, tawa rendah terdengar dari waktu ke waktu. Namun, Qin Yichen sepertinya tidak mendengar sang jenderal, dan tidak ada jeda di kakinya. Tetapi untuk sesaat, mereka hanya berjalan di depan paviliun Yao Bao. Berhenti. Namun, begitu Qin Yichen mendekat, mata para penjaga di pintu memproyeksikan, dan pada saat yang sama, suara minuman berhenti. Melihat seorang penjaga, anak, bersulam di dada jubah ini, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut, dan di sisi Lei Yunyu, tampaknya terbangun dari rasa manis itu, dan segera, dia sedikit mengerutkan kening, sebuah paksaan yang luar biasa. Kekuasaan darinya. Jangan khawatir, merasakan perubahan Lei Yunyu, Qin Yichen juga sedikit terkejut, tampaknya tidak menyangka bahwa yang terakhir akan sangat marah. Di mana dia akan berpikir bahwa yang terakhir tenggelam dalam perasaan itu dan tidak dapat menahan diri. Namun, Qin Yichen tidak ingin membuat keributan di jalan ini. Dia segera berhenti di tempat yang sama, dan pada saat yang sama, dia sedikit memegang tangan giok Lei Yunyu. Selama ulang tahun Tetua Agung, paviliun Yao Bao hanya terbuka untuk tamu keluarga Tong. Bisakah saya mendapatkan undangan untuk keluarga Tong saya? Meskipun momentum pada Lei Yunyu berkedip-kedip, tapi mungkin juga merasakan nafas semacam itu. Seorang penjaga di pintu melangkah maju, dan nadanya juga sedikit mereda. Undangan. Mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Keluarga Tong akan terlalu gila. Tanpa undangan mereka, bukankah tempat kelas atas di Tongcheng ini akan pergi? Faktanya, dia benar menebak bahwa selama perjamuan keluarga Tong, semua tempat kelas atas hanya terbuka untuk tamu yang diundang oleh keluarga Tong. Orang lain, bahkan dengan uang, mungkin tidak dapat pergi ke tempat yang mereka inginkan. Tidak ada undangan, malu di depan paviliun Yao Bao. Saat Qin Yichen hendak datang dengan undangan, sebuah lelucon terdengar dari belakang mereka. Mendengar suara ini, alis Qin Yichen juga sedikit mengernyit. Saat ini, di samping mereka, seorang pemuda yang terlihat seperti tuan muda manja berusia sekitar 24-25 tahun berjalan tepat di samping mereka. Tuan muda, melihat mereka langsung masuk, penjaga yang menghentikan Qin Yichen mau tidak mau berteriak pada tuan muda yang manja itu. Butakan mata anjingmu, beraninya kau menghentikan tuan muda Jekyll? Tanda seru. Dan saat penjaga itu ingin melangkah maju untuk bertanya, seorang penjaga di belakang tuan muda yang manja itu langsung melangkah keluar, dan dia menepuk penjaga itu dengan satu tangan. Hai. Tamparan tiba-tiba ini membuat penjaga itu sama sekali tidak siap. Meskipun dia memegang tangannya di depan dadanya, dia masih terguncang beberapa langkah. Sua. Melihat pemandangan ini, rombongan penjaga di pintu bergerak dan langsung mengepung mereka berdua. Mata mereka semua buruk. Tunjukkan Tong family anjing-anjing ini. Melihat ini, tuan muda manja bernama Jekyll juga mengerutkan kening, dan berkata bahwa wajahnya sedikit lebih berat. Ya. Mendengar perintahnya, penjaga di sisinya juga mengeluarkan undangan dari jubahnya dan membagikannya. Ternyata itu adalah tuan muda serigala muda Jekyll. Bukankah tidak apa-apa jika Anda mengeluarkan kartu undangan lebih awal? Mengapa repot-repot dengan kami sebagai penjaga? Setelah melihat kata-kata di undangan, wajah para penjaga juga sedikit berubah. Tetapi tidak ada rasa takut di wajah mereka. Tetapi mereka tertawa. HMPH. Untuk kata-kata mereka, tuan muda Jekyll langsung mendengus dingin, melangkah menuju gerbang paviliun Yao Bao. Pemandangan di depan paviliun Yao Bao juga menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka mendengar gelar tuan muda, serigala keluarga serigala, wajah banyak orang menjadi luar biasa. Aku bilang itu seseorang yang berani menemukan sesuatu di sini dengan sengaja. Ternyata itu adalah tuan muda serigala muda Jekyll. Tidak menyangka paman mereka ada di sini. Keluarga Jekyll dan keluarga Tong selalu tidak selaras. Tuan muda Jekyll ini juga sedang mencari kesempatan untuk menantang mereka. Mereka berdua adalah lengan kiri dan kanan dari Bloody Dominion.
Bloody Dominion yang berisik seperti ini tidak akan mengintervensi, tapi mereka pasti tidak bisa bertarung dengan keras. Saat tuan muda yang dimanjakan ini diucapkan, jalur bisikan terdengar di sekeliling. Hei, apa yang kalian berdua lakukan bodoh? Atau minta tuan muda ini dapat menerima Anda. Saat berjalan ke pintu pavilion Yao Bao, tuan muda Jekyll tiba-tiba makan dan kembali ke Qin Yichen. Setelah mendengar ini, penampilan para penjaga sedikit berubah. Aturan pavilion Yao Bao adalah mereka tidak bisa masuk tanpa undangan. Tuan muda Jekyll sedang mencari sesuatu dengan sengaja. Mengenai kata-kata serigala, Qin Yichen dan Lei Yunyu bahkan tidak memandangnya secara langsung. Kemudian, di bawah jubah hitam, mereka mengeluarkan kartu undangan emas. Tuan, tolong masuk. Ketika saya melihat undangan emas ini, tampilan para penjaga berubah, dan mereka bahkan tidak memeriksanya, dan langsung berkata, HMPH. Dan ketika serigala melihat undangan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, dan jubah berlengan itu melambai ke dalam. Padahal, dengan kekuatan keluarga pamannya, mereka sangat memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan emas tersebut. Namun karena hubungan dua keluarga mereka, keluarga Tong sengaja tidak memberi mereka undangan seperti itu, yang membuat mereka malu.